Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 8 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menjadi momentum krusial untuk membekali ratusan siswa baru dengan kecakapan hidup modern. Tak sekedar mengenalkan fisik sekolah, rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang pekan ini menekankan pentingnya sekolah ramah anak, penggunaan media sosial yang sehat, hingga aspek kecukupan gizi peserta didik. MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMPN 8 Purwakarta resmi digelar sejak Senin, 13 Juli 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat, 17 Juli 2026. Rangkaian kegiatan dipusatkan di halaman tengah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiah MPD hadir langsung dalam upacara pembukaan untuk memberikan penguatan mengenai perwujudan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Kepala SMPN 8 Purwakarta Yana Heriana MPD menjelaskan, tahun ini pihaknya menampung 280 siswa baru yang terbagi ke dalam 7 rombongan belajar atau rombel. Total kapasitas belajar di sekolah tersebut mencapai 23 rombel dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 883 orang. Harapan kami dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan materi MPLS, para siswa baru ini bisa beradaptasi dengan cepat serta turut mewujudkan iklim sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan. Ujar Yana Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan MPLS ini dilaksanakan mulai dari hari Senin tanggal 13 Juli dan insya Allah berakhir tanggal 17 hari Jumat 2026. Kalau hari pertama itu mulai dari pembukaan, kemudian juga perkenalan Bapak dan Ibu guru, stakeholder sekolah, kemudian dilanjut dengan penampilan sains dari anak-anak dan berakhir dengan kegiatan cara belajar efektif oleh Wakasek Kurikulum. Untuk kegiatan MPLS 2026 ini kebetulan kami mengundang seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Bidang Pendidikan Dasar, kemudian ada juga dari Babinsa, Babin Kantipmas, Diskominfo, kemudian insya Allah nanti terakhir itu dari Babin Kantipmas. Ibu Kadis sendiri sempat menyampaikan materi enggak, Pak? Menyampaikan. Ya. Bu Kadis menyampaikan penguatan tentang sekolah aman nyaman, kemudian dilanjutkan dengan pengawas pembina juga dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar juga tadi membahas tentang perundungan dan sekarang yaitu dari Diskominfo itu membahas tentang bagaimana memanfaatkan media sosial yang baik. Kalau SMP 8 itu menerima 7 kelas. Kali satu kelas itu 40, jadi totalnya 280 siswa. Kelas 1 sampai 23 itu berapa, Pak, jumlah keseluruhan? 883. Kelas 7, 8, 9. Kalau staf pengajar, Pak, untuk di SMP Negeri 8 ini ada 40 ya? Ya, tenaga administrasinya ada 10 orang. Harapan saya dengan materi yang diberikan oleh seluruh stakeholder yang terkait, ya harapan saya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk siswa-siswa yang baru dan tentunya menjadikan sekolah kita itu aman dan nyaman. Kalau melihat bullying, kalau ada teman sedih, Memasuki hari ketiga, Rabu, materi berfokus pada mitigasi kekerasan serta kedisiplinan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Purwakarta Dr. Dede Supendi MPD menyampaikan pemaparan interaktif mengenai pencegahan perundungan atau bullying di hadapan ratusan siswa baru. SMP hebat, SMP hebat,
Dede mengajak para siswa melakukan simulasi sederhana menggunakan selembar kertas putih. Kertas tersebut diminta untuk diremas kuat-kuat, lalu dikembalikan ke bentuk semula. Ketika para siswa kesulitan merapikan kembali kertas yang terlanjur kusut, Dede memberikan pesan filosofisnya. Begitulah hati dan perasaan kita jika sudah terluka akibat perundungan. Meskipun orang lain sudah meminta maaf dan kita memaafkannya, bekas luka itu akan tetap ada di sana dan sulit hilang. Karena itu, jangan pernah meremehkan dampak perundungan, ujar Dede di hadapan para siswa yang menyimak dengan saksama. Setelah diremas, coba Bapak minta kertas kembalikan seperti semula. Hah? Tidak bisa? Kembalikan ke awal tadi. Hah? Bisa? Laki-laki ada yang bisa mengembalikan? Nah, apa artinya anak-anakku sekalian? Jadi hati itu, perasaan itu kalau sudah terluka, meskipun orang lainnya itu meminta maaf, ada bekasnya nggak? Begitulah hati, begitulah perasaan. Jadi, kalaupun sudah minta maaf, walaupun sudah memohon, tapi luka ini akan... Sebagai komitmen nyata, dua perwakilan siswa baru, Najwa Syifa Nur Hafizah, alumnus SDN 2 Guntur, dan Almira Maulida Rohmah, memimpin pembacaan ikrar bersama. Seluruh peserta MPLS dengan lantang berjanji untuk tidak menjadi pelaku perundungan, berani membantu teman yang kesulitan, serta bertekad menjadikan sekolah sebagai ruang belajar yang aman. Di tengah-tengah pemaparan materi oleh Kabid Dikdas, sebuah momen tak biasa terjadi. Menyadari konsentrasi para siswa mulai menurun, Dede Supendi sempat bertanya apakah mereka sudah menyantap sarapan pagi. Mayoritas siswa secara serentak menjawab belum sempat sarapan. Pada saat yang bersamaan, armada pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG tiba di gerbang sekolah. Tanpa ragu, pihak sekolah langsung melakukan jeda skor kegiatan MPLS demi mendistribusikan paket makanan bergizi tersebut. Para siswa pun menyambut antusias kesempatan untuk menikmati santapan sehat bersama di area sekolah. Kepala SMPN 8 Purwakarta, Yana Heriana, membenarkan bahwa program MBG hari itu berjalan lancar tanpa kendala logistik. Seiring meningkatnya suhu udara akibat terik matahari di lapangan tengah, pihak sekolah memutuskan untuk memindahkan sesi materi berikutnya ke dalam ruang kelas, agar para siswa dapat menyerap materi dengan lebih nyaman dan fokus. Sesi akhir pada Rabu siang diisi oleh Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik IKP, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Denny Sofyan SE. Denny memaparkan materi krusial mengenai etika digital serta bahaya laten di dunia maya. Denny mengingatkan tingginya angka ketergantungan internet pada anak-anak generasi alfa, yang kini rata-rata menghabiskan waktu 5 hingga 7 jam sehari di depan layar gawai. Ia mewanti-wanti bahaya penyebaran berita bohong, hoaks, pencurian data pribadi, serta fenomena perundungan siber, cyberbullying. Hati-hati dengan jempol kalian. Jejak digital itu nyata dan abadi. Apa yang kalian unggah hari ini, bahkan hingga 10 atau 20 tahun ke depan, masih bisa dilacak dan akan menjadi cerminan dari kepribadian kalian di masa depan. Tegas Denny. Ia juga menyarankan agar para siswa memanfaatkan teknologi secara produktif, seperti belajar menggunakan kecerdasan buatan AI secara bijak, atau membuat konten edukatif. Waktu di media sosial. Jadi adik-adik apabila senang mengunggah ke internet kayak foto atau apa, hati-hati ya. Sebelum jadi pikirkan dulu apa yang mau kita unduh nih, apa mau yang kita unggah di internet itu, kita cerna dulu
takutnya apakah bagus apa enggak gitu. Soalnya yang namanya media sosial itu dilihat banyak orang, ya. Lanjutkan nomor 2, cek kebenaran informasi yang sudah di-share. Ya, tadi Bapak udah pernah jelaskan. Sebelum sesuatu kita nge-share itu atau menerima informasi, dicek dulu kebenarannya benar apa tidak, bagus apa tidak yang kita mau unggah dahulu itu. Nah, yang ketiga, bersikap sopan. Ya, tetap kita jaga walaupun kita di dunia maya itu kita tidak kelihatan, tapi tetap kesopanan kita dijaga, cara berkomentar, ya. Jangan terpancing emosi di ruang digital. Nah, jadi ingat yang tadi Bapak bilang, jejak digital itu nyata, ya. Jadi adik-adik sekarang memposting segala sesuatu di hari ini, mau 10 tahun atau 20 tahun kemudian itu masih bisa dilacak, ya. Hati-hati ya dalam memposting segala sesuatu di media sosial. Walaupun ada mempostingnya sekarang, nanti dicek 20 tahun kemudian itu bisa ya jejak digital itu. Jadi apa yang kalian posting hari ini bisa menjadi gambaran siapa kalian di masa depan. Sementara itu, dari aspek hukum dan kedisiplinan jalan raya, Unit Keamanan dan Keselamatan Kamsel, Satlantas Polres Purwakarta yang diwakili oleh Pak Untung, turut memberikan pembekalan. Pihak kepolisian menekankan pentingnya kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini, guna menjauhkan generasi muda dari resiko kriminalitas jalan raya, tawuran maupun pergaulan bebas. Alhamdulillah, terima kasih kepada siswa dan siswi terutama kelas 7 SMP Negeri 8 Purwakarta. Kegiatan berjalan dengan lancar, antusias anak-anak sekalian, dengan harapan kegiatan ini menambah wawasan pengetahuan buat anak-anakku sekalian dan terhindar dari pergaulan bebas yang mana menyebabkan anak-anakku sekalian nantinya terlibat dalam kriminalitas, pelanggaran dan sebagainya. Harapan terakhir apa Pak siswa ini nanti? Harapan terakhir mereka menjadi generasi yang tumbuh sehat, kuat dan berakhlak sehingga dapat melanjutkan jenjang selanjutnya di masa yang akan datang. Kami berharap pembekalan ini menumbuhkan wawasan baru agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat, taat hukum, serta berakhlak mulia. Pungkas Untung. Herman Budiono mengabarkan dari Purwakarta, Jawa Barat.